tentang manfaat siwa, yang juga meneliti tentang dupa aromaterapi terhadap kesehatan, karena yang background kami dari sarjana sampai master ngambil spesialis pun yang ring kesehatan, cuman dokter yang manten tentu yang tenuning napi-napi, yang hanya sharing tidak maksud mengajari, apalagi niki senior kita yang sarang-sarang. Sandukan memang lahir besar yang di Singaraja, memang mewah rasanya, bisa berbahasa Bali dengan halus. Dados ini yang pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Boleh ya? Dengan ini. Jangan biar tidak ada salah dalam penafsiran bahasa. Bahasa Indonesia ini tahu-taunya bahasa pemasaran. Sebelum dia masuk iki tentang nabi yang tadi sampun sudah diberikan, ke yang dapatkan selama 2 tahun belajar, dumun ring kepasakan, sana makin habis itu ring PSN tingkat 1, tingkat 2 sampai ke tingkat 3, saran gede juga saran kami sudah belajar ke tingkat 3, tapi ilmunya sekali niki tenuning lagi niki saran-saran bersama-sama. Nanti di akhir niki Tijang Jagi mau mengajarkan kepada jelemaku tentang bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan diri kita dengan manfaat jiwa. Sedurung nanti kita wenten sampun edan nike bukan bermaksud untuk menyamakan, karena niki pasti ke sampun aburan-buron, betul nih? Jadi aburan-buron nike sebagai gambaran yang boleh nanti kita diskusikan maknanya yang paling dalam. Kita mau mundur video bisa kami pun mau yang puncak yang di wadah yang di dulu Niko yang sedang hari ini pasti hari pembahasan pertama Nabi hari ini baru puncak nih gitu 12 hari udah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara seluruh penelitian di Singaraja di wilayah Provinsi Bali, khususnya di Panti Sosial Tresnawarda. Banyak lansia menunjukkan tanda-tanda seperti kecemasan, tekanan emosional, rasa kesepian, serta hilangnya makna hidup akibat menurunnya peran sosial dan keterpisahan dari lingkungan keluarga. Ketika kondisi emosional lansia tidak mendapatkan penanganan yang memadai, hal ini beresiko menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan jasmani, mempercepat proses degeneratif, serta menurunkan daya tahan tubuh. Oleh sebab itu, pendekatan yang menyentuh aspek holistik dan spiritual menjadi strategi yang sangat potensial dalam meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Shiva Mantra merupakan bagian dari ajaran spiritual Hindu yang dipercaya mengandung vibrasi suara yang mampu menciptakan ketenangan batin, kedamaian jiwa, serta memperkuat hubungan spiritual. Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali, Shiva Mantra tidak hanya dimaknai sebagai doa, tetapi juga sebagai metode penyembuhan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, emotional freedom technique adalah metode terapi psikologis modern yang mengkombinasikan stimulasi titik-titik meridian akupuntur dan mengatur semesta. Jadi sudah ada bahasa kosmos namanya bahasa. Dalam pandangan ini, bumi atau nada adalah dasar dari seluruh wujud. Nah ini kenapa kita menggunakan manfaat kita menggunakan matematika. Bagaimana dengan menggunakan bahasa Bali atau bahasa kuno atau bahasa Indonesia sekalipun boleh nggak? Boleh. Ya, dikerjakan. Tidak layaknya bahasa Arab. Makanya jika ada orang Arab berbicara, dianggap sebagai orang mati. Jangan
mantra dalam sastra memiliki getaran spiritual? Apakah menggunakan bahasa sesuatu? Ampun, enten tanda tangannya mana? Kan iki durung iki. Durung namanya durung mau niki tak tahu loh. Karena tiang Ane ampun kan yang harus agama ini harus bersifat saintis, artinya ilmiah. Tidak lagi mulut itu. Yang harapan besar pada ide-manku para dewata itu sendiri, ide-manku. Karena mantra adalah instrumen sakral atau dikenal sebagai sadhana yang menjadi penghubung antara dunia material dengan dunia spiritual. Ini ke. Jadi penggunaan mantra dalam bentuk magic di sini bukan dalam arti negatif, tapi sebagai penggunaan energi spiritual untuk tujuan tertentu. Misalnya napi, mantra itu bisa untuk penyembuhan, bisa untuk perlindungan atau pembersihan daripada karma-karma kita. Nanti adalah doa yang asupara idemangku harus laksanakan setiap hari sebelum melakukan aktivitas. Kalau yang melakukan wana, kita juga melakukan doa pemujaan yang seperti terlampir. Nah, ini kita yang lakukan demun secara rutin. Okay? Untuk napi, untuk kedamaian, paling tidak pembersihan karma itu sendiri. Okay? Nah, sesungguhnya tubuh dewata itu muncul dari mantra atau bijak tara mantra yang dikenal sebagai Yamala Tantra dalam kutipannya. Karena setiap dewa memiliki bija mantra atau mantra biji, yaitu satu suku kata yang merupakan inti dari getaran energi dewa itu sendiri. Misalnya saja Om, ya, penggabungan dari dasaksara, pancaksara, triaksara menunggal jadi ongkara. Makanya dalam mantra bisa disebut Ongkara aksara mantrem Harda Chandra Windu Nada Sunya Nirmali Nama Suara. Boleh. Karena penggunaan mantra itu sendiri. Untuk apa? Ya ini, ya. Jadi untuk getaran energi kepada yang Maha Esa, yaitu Brahma. Rim untuk Durga, Laksmi, Him, dan untuk Siwa. Jadi melalui pengucapan dan pemujaan yang benar, jadi perlu ucapkan pronunciation-nya yang betul, pengucapannya yang betul, sehingga energi dewata dapat dihadirkan. Luar biasa. Tidak mampu. Kalau kita memang betul-betul bisa menghadirkan dewa dengan pengucapan mantra, pikirkan kita turutkan kesuciannya dalam bentuk sadasiwa, Brahman, Wisnu, Iswara di dalam rong tiga itu sendiri, sehingga bisa kita wujudkan. Makanya kenapa kita melakukan peningkatan kesucian dengan melaksanakan pewintanan, untuk bisa menyelaraskan energi antara Tuhan yang sadasiwa dengan kita. Ini maknanya. Dalam kontekstual spiritual, mantra itu menghubungkan antara Atman, jiwa individu, dengan Brahman, ya, kesadaran mutlak. Itu. Nah, napi makna filosofis. Beliau adalah mantra sebagai perlindung pikiran. Tadi yang sudah katakan, mantra